Ya, kita malam hari ini masih hangat berbicara terkait dengan akankah nanti oposisi 0%, tanda tanya begitu, masih membahas terkait dengan pertemuan rencana atau wacana dari pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Saya akan putarkan, ini adalah sebuah unggahan yang diupload oleh Mbak Puan Maharani terkait dengan ada yang jauh lebih penting di atas segala kepentingan, yaitu apakah kita putar berikut ini. Saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, tetapi kita harus selalu ingat, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all. Postingan Mbak Puan beberapa hari lalu, artinya ada yang jauh lebih penting di atas segala kepentingan, yaitu keutuhan dan juga persatuan bangsa. Saya langsung minta tanggapan dari Mas Keno. Mas Keno, artinya ini sebuah pesan rekonsiliasi dan juga konsolidasi yang harus terus dilakukan dan menjadi landasan untuk kemajuan dari bangsa ini, atau seperti apa, Mas Keno? Memang, dan itu sebagai arahan yang sama yang disampaikan oleh Ketua Umum Bu Mega pada saat pidato HUT PDI Perjuangan ke-52 beberapa waktu yang lalu di Lenteng Agung. Salah satu momentum milestone sejarah yang menjadi titik tolak dari kesadaran tersebut adalah peristiwa tindak lanjut dari Presiden Prabowo yang itu ikut serta meluruskan sejarah Bung Karno pasca dicabutnya TAP MPRS oleh pimpinan MPR periode lalu tentang sejarah Bung Karno. Nah, dari momentum tersebut, maka kami menyerukan agar kemudian ini bisa menjadi suatu energi rekonsiliasi nasional dalam konteks konsolidasi, dalam konteks bisa seluruh sejarah bangsa ini diluruskan dan ditempatkan pada tempatnya, dan oleh karena itu menjadi energi untuk membangun bangsa ke depan dengan lebih baik. Tetapi tentu saja di dalam posisi tersebut, persatuan itu bukan berarti kami tidak boleh kritis terhadap apa yang terjadi. Bukan berarti kami harus tutup mata terhadap suara rakyat yang kemudian setiap hari itu perlu kanalisasi untuk disuarakan. Saya rasa peran partai politik salah satunya adalah untuk mengorkestrasi dan mendorong itu berdasarkan apa yang diterima di lapangan. Maka buat kami di PDI Perjuangan, konsistensi kami dalam mengambil posisi politik itu tidak terlepas dari DNA partai yang kritis. Jadi kalau tadi menyambung lagi pertanyaan dari tadi waktu sebelum kita break, kira-kira sekjennya ke depan nanti gimana warnanya ya? Apakah akan seperti apa? Saya kira kalau itu bicara sebagai sekretaris jenderal PDI Perjuangan, karena partai ini DNA-nya kritis, pasti tetap kritis kok. Saya bisa pastikan itu. Siapapun namanya pasti akan tetap kritis dan konstruktif sesuai dengan proporsi persoalan yang sedang dikritisi. Saya rasa itu, Mas. Tetap kritis, tetap ngegas ya. Tapi rasa-rasanya Mas Seno akhir-akhir ini nggak terlalu ngegas nih. Gimana Mas Agung kalau baca dari teman-teman jubir PDI, lalu pernyataan-pernyataan yang disampaikan, mitra strategi segala macam, melunak sepertinya atau seperti apa? Enggak, sebelum situ karena ya gimana Mas Seno? Deddy Sitorus jarang muncul masalahnya. Yang biasa ngegas, ya kan Mas Seno yang sering muncul. Oke, Mas Agung mengartikan hal apa yang sudah diungkapkan oleh jubir-jubir PDI? Kalau mitra strategis perannya otomatis ada reorganisasi di PDIP yang itu membuat statement mitra strategis itu nyata. Dalam artian yang kritis itu kan Ibu Mega biasanya, prinsip teguh ya, kemudian punya value yang jelas ketika merespon banyak hal-hal yang fundamental semacam itu. Nah, sekjennya ini justru bukan menjalankan peran yang sama dengan Ibu. Kalau ke depan ya, kalau bahasanya mitra strategi. Anda bilang sedikit ngerem tadi ya? Ya harusnya bisa membangun jembatan komunikasi, jembatan politik ke publik, ke elit, ke banyak pihak, aktor-aktor lain. Kenapa? Kalau posisinya sama-sama kritis, khawatirnya PDIP-nya kurang aktual dan relevan dengan dinamika politik, dinamika publik yang mengemuka semacam itu, dan kondisinya lagi dan lagi akan terulang kondisi seperti sekarang semacam itu, yang kondisi di mana PDIP merasa terpojok dan dipojokkan. Nah, saya kira butuh konektor bridging ya. Saya teringat dengan peran Mas Pram dulu sebelum kemarin jadi gubernur, kan mainnya cantik, ciamik gitu, kayak playmaker di sepak bola. Bisa ke Anies, bisa ke Ahok, bisa ke Pak Prabowo, bisa ke siapapun
kutub-kutub yang sangat ekstrim. Nah, saya mikirnya besok ya orang-orang kayak Mas Pram ini, misalkan Mas Pram fokus di gubernur misalkan, yang memang bisa melanjutkan peran-peran semacam itu. Karena kalau tidak demikian, PDIP-nya bakalan dalam tanda petik tidak bisa optimal menjalankan peran-peran sebagai mitra strategis, mitra kritis, semacam itu. Dan saya berpikiran ke depan perlu dibahas juga nanti di parlemen insentif untuk oposisi. Karena kan tadi Mas Pipin semacam trauma ya sebagai oposisi ketika selama 10 tahun peran-peran strategisnya dalam tanda petik dikerdilkan gitu. Ketika pilpres kurang beruntung, ketika pileg nggak maksimal, pilkada juga demikian semacam itu. Nah, berbanding terbalik dengan PDIP, ketika PDIP beroposisi, dia dapat insentif elektoral. Nah, maksud saya siapapun yang oposisi harusnya kita mulai pikirkan di sistem kita ke depan ada insentif, apakah dari APBN lebih besar misalkan dari partai-partai yang berada di koalisi, ataupun insentif non APBN yang itu membuat publik semakin kuat ataupun bisa berterima kasih dengan maksimal, sehingga siapapun yang beroposisi itu memang posisi yang terhormat, posisi yang kita butuhkan untuk menguatkan sistem kita berdemokrasi. Nah, sayangnya hal-hal semacam ini belum sempat kita ulas, dan saya berharap nanti ketika ada bahasan soal omnibus politik di Komisi 2, soal oposisi ini dipikirkan gitu. Supaya apa? Supaya siapapun besok yang kalah dalam pemilu itu tidak serta-merta putus asa ya. Maksudnya ya kayaknya gue nggak ada harapan dapat insentif, dapat resource dan seterusnya. Sehingga ini menjadi kompetitif sistem kita berdemokrasi seperti itu. Insentif oposisi, Kang Pipin? Saya kira poinnya bukan di situ. Poinnya itu seberapa besar kita bisa memperbaiki kondisi bangsa ini. Efektif nggak ketika kita berada di luar atau di dalam pemerintahan? Ukuran efektifnya artinya? Ya ketika kita misalnya 10 tahun di era pemerintahan Pak Jokowi, kita kan melihat bagaimana sistem yudikatif kita dilemahkan, legislatif juga dilemahkan. Memang kita bisa berkuar-kuar tolak ini tolak itu, tetapi di sisi lain kita tidak bisa melakukan perubahan dari dalam. Dan ketika ada kesempatan kita masuk dari dalam, maka kita ikut memperbaiki ini. Ketika ada komitmen bahwa ayo dulu 10 pemerintahan evaluasinya ini. Maka ketika ada kesempatan, maka kita bisa masuk. Di ketenagakerjaan misalnya, PKS adalah partai yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Tapi saat ini kami diberi kesempatan untuk menjadi menaker misalnya. Ini challenging buat kita, bahwa ada tantangan buat kita untuk memperbaiki. Dulu ketika pembahasan tidak baik, maka kita saat ini ada upaya untuk memperbaiki kondisi itu. Yakin itu bisa dilakukan? Saya kira tentu ketika ruang ini diberikan kepada kami, setiap sektor kita diberikan ada kontribusi, maka kita punya legacy, punya pewarisan. 10 tahun dulu PKS di era Pak SBY itu punya legacy swasembada pangan waktu itu ketika kami menjadi mentannya. Ya, itu kita bisa rasakan ketika 10 tahun di era Pak Jokowi kita di luar pemerintahan, memang yang kita bisa lakukan adalah menyuarakan aspirasi rakyat terkait dengan misalnya kenaikan harga BBM kita tolak, Undang-Undang Cipta kita tolak saja. Dan itu memang eranya mungkin yang kita butuhkan. Tapi ketika Pak Prabowo kemudian kita melihat ada goodwill, itikat baik, kepemimpinan beliau tidak hanya melanjutkan, tetapi ingin memperbaiki kondisi yang ada, dan kami diberikan ruang untuk memperbaiki itu. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ayo, kalau memang benar ingin memperbaiki bangsa, ingin kondisi sebelumnya ini kita lihat banyak kebocoran, banyak penyelewengan, banyak abuse of power yang dilakukan oleh era pemerintahan sebelumnya, maka kita ingin ada perubahan. Disinilah kami melihat peran-peran itu kita dapatkan ketika gabung di pemerintahan Pak Prabowo ini. Oke, saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana sebetulnya yang terbaik ini? Kalau tadi ada usulan insentif untuk oposisi agar tidak trauma begitu. Kang Pipin dari PKS sendiri sebelumnya perbaikan bisa dilakukan ketika bergabung begitu dengan pemerintah. Sebenarnya tidak ada trauma ya, karena pilkada juga kita naiknya 63%. Jadi kita menang lebih besar. Cuma maslahat dan madorotnya mana yang buat masyarakat, ini yang menjadi pertimbangan bagi kita. Baik. Insentif itu kan tidak melulu apakah kursi ataukah hal yang sifatnya program atau keuangan ya, tapi juga bagaimana kemudian partai yang berada tidak menjadi bagian dari pemerintahan itu mendapatkan keleluasaan untuk mengakses kompetisi yang juga adil dan setara. Nah, pada era 10 tahun PDIP dan kemudian mereka mendapatkan kemenangan di 2014, jangan lupa mereka bisa mengusung sendiri calonnya.
yang kemudian calon itu memberikan insentif kepada partai. Jadi saya kira insentif itu tidak melulu kepada hal-hal yang sifatnya kuantitatif jabatan ataupun pendanaan, tapi keleluasaan untuk mengusung calon yang prospektif di 2029 misalnya oleh PKS tanpa tersandera oleh kekuatan politik lain, itu kan juga insentif. Nah, masa depan itu ada begitu ya, apalagi dengan putusan MK soal penghapusan ambang batas pencalonan meskipun presiden. masih bahas di DPR nanti. Apakah juga nanti tidak ada celah untuk mendistorsi. Tidak ada celah karena untuk mendistorsi. pasti akan berhadapan dengan rakyat. Kan Pak Prabowo juga disampaikan tadi komitmennya pada konstitusi bagus begitu ya. Tapi ada rekayasa konstitusi itu gimana? Ya, rekayasanya justru melarang borong partai. Itu rekayasa. Rekayasa itu ada 5. 1, setiap partai boleh mencalonkan calonnya sendiri. Artinya tidak boleh dipaksa bergabung. Yang kedua, tidak ada lagi ambang batas yang merujuk pada suara atau kursi. Yang ketiga, tidak boleh ada dominasi oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang membatasi keragaman pilihan politik, begitu ya. Yang keempat, kalau tidak mencalonkan, maka bisa dibatalkan sebagai peserta pemilu berikutnya. Yang kelima, harus ada partisipasi masyarakat yang bermakna. Tapi saya mau bilang begini, jangan lekatkan keyakinan atau iman kita kepada kekuatan politik itu sepenuhnya. Karena yang namanya dalam sistem presidensialisme, presiden itu mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu harapan kepada parlemen untuk efektif itu harus selalu kita ingatkan pada fungsi-fungsinya. Dan ada beberapa hal yang menurut saya harus kita tekankan. 1, jangan intervensi pengadilan. Karena pengadilan bagian dari skema sistem untuk menjaga check and balances itu. Supaya tidak ada dominasi kekuatan yang memaksa satu sama lain. Makanya yang paling kita harus jaga adalah Mahkamah Konstitusi kita jangan diutak-atik begitu. Apalagi masa jabatannya kan sudah jelas begitu ya. 15 tahun atau 70 tahun usia. Yang kedua, jangan intervensi media kita. Biarkan media kita menjadi corong kebebasan berpendapat dan berserikat, berpikir begitu. Yang ketiga adalah ruang masyarakat sipil jangan dipersempit. Yang terjadi adalah kita melihat 10 tahun terakhir harus diakui ada kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang kritis. Kasus misalnya Haris Fathia, walaupun kemudian pengadilan karena suara publik berpihak kepada masyarakat sipil. Kekuatan-kekuatan itu yang akan menjadi nyala api bagi situasi di mana kekuatan politik sudah berkumpul dalam satu kutub gitu. Karena kita harus selalu berada dalam situasi bisa saja mereka tergelincir. Oleh karena itu, pengadilan jangan diintervensi, media harus dijaga integritasnya, masyarakat sipil juga harus diberi ruang untuk menjadi bagian dari penyeimbang itu. Jadi itu beberapa catatan tadi ya, yang terkait dengan kalau semuanya 0% misalnya, lalu siapa yang akan mengontrol? Ya itu tadi itu ya yang kita titipkan kepada ruling party nih ya. Jangan repetisi yang 10 tahun belakangan gitu. Itu yang digarisbawahi sama Mbak Titi. Tentunya ada 3 catatan tadi, Bang Endar. Akankah bisa Pak Prabowo agar tidak tergelincir tadi? Harapan kita semua tentunya. Jika nantinya memang oposisi 0%, silakan. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat, kalau kita sudah pernah disakiti oleh orang dan tahu rasanya sakit, ya kan gitu. Secara manusiawi kita tidak akan menyakiti orang lain karena kita tahu rasanya disakiti. Itu yang paling penting ya. Empati. Itu yang paling penting. Jadi artinya apa? Itu yang pertama. Yang kedua kita melihat bahwa tadi kalau kita bicara ya, ini kita bicara kalkulasi saja. Kalau tadi Titik menyatakan jangan sampai ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Di case ini aja lah ya. Kita ngelihat di case ketika MK sudah memutuskan bahwa presidensial threshold ini 0%. Banyak sekali yang menanyakan kepada kita, ya kan? Kepada saya, artinya sebagai orangnya Pak Prabowo menyatakan, ini kan kalau secara kalkulasi ini merugikan Pak Prabowo loh. Benar tidak? Kalau kadang-kadang kita juga mikir gitu loh, 32 kali diajukan, ya kan, nggak jebol-jebol, di zaman Pak Prabowo diajukan. Kadang-kadang kan pemikiran kita liar kita, ini kadang-kadang MK ini mau melemahkan Pak Prabowo apa enggak, kan gitu kan. Kita akhirnya berpikir seperti itu, tapi kita berpikir positif. Karena apa? Kita memegang teguh prinsip dan ideologi partai kita, bahwa memang ya kan
presiden threshold ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pak Prabowo sudah menyampaikan ini 2013, Pak Prabowo sudah menyampaikan ini 2017. Dan saya pada saat itu dengan teman-teman dari Advokat Cinta Tanah Air Akta, kita ajukan judicial review juga di 2018. Jadi kita konsisten dengan itu. Jadi suka tidak suka, kita harus konsisten dengan apa yang telah perjuangan kami selama itu. Walaupun teman-teman dari luar menyatakan bahwa ini kemungkinan besar akan merugikan Pak Prabowo dari sisi konstelasi politik. Kami tidak melihat itu. Kami melihat bahwa demokrasi yang sehat itu jauh lebih penting daripada itu. Pak Prabowo harus bisa menjadi legacy bahwa dia adalah bapak demokrasi Indonesia. Itu lebih penting. Beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri, beliau ingin memberikan legacy untuk bangsa ini. Ya, itu yang pertama. Ya, saya nanggapin dari apa yang dikatakan oleh Seno tadi. Memang benar, saya sudah sampaikan juga ke Seno di beberapa talk show sebelumnya bahwa memang ada kedekatan, ada dua faktor yang bisa merajut Pak Prabowo dengan dengan Bu Mega, PDI dan Gerindra ini ya satu faktor historis ya kita nggak usah bahas lagi dan faktor ideologis ya kan. Bahwa PDI dan Gerindra ini sebenarnya kan mempunyai banyak kesamaan ideologi ya. Jadi bagaimana kalau di slogan PDI itu dia adalah partai wong cilik, Pak Prabowo itu memang benar-benar memikirkan rakyat, memikirkan buruh. Beliau adalah mantan ketua HKTI, ya kan? Artinya ini benar-benar menyentuh ke rakyat kecil. Ya saya nggak bisa membayangkan bagaimana Bu Mega, contohnya dan PDIP bisa menentang program 3 juta rumah gratis untuk rakyat kecil. Saya nggak bisa kebayang. Yang bisa menyatukan mereka itu adalah ideologi tadi. Karena ada kesamaan ideologi tentang masalah itu. Nah, tapi ya kan, kritik secara konstruktif itu penting. How to 3 juta itu bagaimana? Nah, itu kita perlukan dari PDIP. Nah, saya juga nggak kebayang kalau Bu Mega atau PDIP ya kan menentang tentang masalah revisi Pak Prabowo mengenai masalah PPN 21% tadi, PPN 12% tadi, yang tadinya panjang orang PDI dari PDI juga beliau revisi ini hanya untuk kalangan-kalangan menengah ke atas dan jelas sekali di situ rigid dikatakan untuk barang-barang mewah sampai kapal pesiar dan lain sebagainya yang benar-benar tidak ke bawah. Nah, itu nggak make sense untuk ideologi PDI itu sendiri. Singkatnya Bang? Dan singkatnya apa? Saya melihat bahwa dari sisi PDIP sebenarnya ada transformasi. Ya, apa yang dikatakan oleh Seno tadi ada transformasi bahwa PDIP kita harapkan juga akan menjadi partai yang tidak tanda kutip oposan murni. Ya tadi kan Seno sudah ngomongin juga, itu mungkin Seno ngutip omongan saya juga itu di beberapa ini sebelumnya. Bahwa nggak boleh semua apa yang dikatakan oleh pemerintah itu salah, kan gitu kan. Jadi harus konstruktif. Nah, dan oleh karena itu, dan ini sudah dilakukan oleh PDIP dan Bu Mega. Satu lagi, singkatnya Bang. Singkatnya ya, Bu Mega udah menyatakan, ya kan masalah makan bergizi gratis. Saya sepakat itu dengan itu makan bergizi gratis. Cuman Mas Bowo, ya kan, coba timbang-timbang 10.000 apa cukup apa enggak? Kan secara prinsip sebenarnya beliau sepakat, karena ideologinya sama. Ini menyentuh ke rakyat kecil, itu ideologi wong cilik. Nah, konstruktifnya adalah coba dilihat 10.000 cukup apa enggak, kan gitu kan. Itu sehat kan buat kita. Itu. Terakhir saya langsung ke Mas Agung. Mas Agung, baiknya ke depan seperti apa? Singkat saja. Ya, kita sudah pernah mengalami praktek beragam oposisi. Oposisi simbolik di masa Orde Baru, oposisi dekonstruktif di mata jatuh bangun di masa parlementer. Oposisi yang bahkan sampai pada tataran mengubah ideologi ketika PKI muncul dan seterusnya. Nah, kita pengen oposisi yang konstruktif, yang objektif, yang bisa memastikan fungsi-fungsi pengawasan itu berjalan. Tapi terlepas dari itu semua,
kita nggak boleh publik ini tergantung sama dinamika elit tersebut. Publik, kata Mbak Titi, harus mandiri, harus berdaya untuk memastikan aspirasi dia berjalan. Dan di titik ini saya berharap Partai Netizen Indonesia, PNI Mas Eno, itu berdaya. Partai Netizen Indonesia ya. Bergerak terus. Oke, itu harapan kita semua. Kita akan kawal terus kapan kira-kira momentum yang pas untuk pertemuan antara dua tokoh. Jangan bergantung pada momentum-momentum seperti ini, tapi kita harus mandiri. Tadi Partai Netizen Indonesia itu yang terus digaungkan oleh Mas Agung. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung sama kami. Tidak tepat 0% karena rakyat akan selalu menjadi pengawas bagi pemerintahannya. Nah, itu dia. Harusnya seperti itu. Harapan kita semua. Catatan saya. Singkat saja. Karena waktunya singkat saja. Partai Netizen Indonesia itu, ini kan netizen ini kan bisa di drive juga gitu. Nah, itu yang harus kita, Mbak Titi juga harus ngawal itu juga. Kita harus kita ngawal bersama-sama. Ini kan. Terima kasih Pak. Kongresnya kapan? Kongresnya kapan? Terima kasih Kang Pin. Terima kasih juga Mas Eno sudah bergabung via Zoom malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Eno. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Demikianlah Dialog Fokus terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.